Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chandra Dibuarta dengan NIM 621421075 dan teman saya Esti Sriani Tias dengan NIM 62114211076. Kami berdua dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Ilmu Keolahragaan. Nah, di sini kami akan sedikit memaparkan hasil observasi tes pengukuran identifikasi bakat di SD Negeri 2 Tegalombo yang ada di Wonosobo. Sebelum masuk ke inti penjelasan, apa sih tes pemanduan bakat itu? Nah, tes pemanduan bakat itu adalah suatu metode untuk mengukur suatu kemampuan seseorang dalam bidang olahraga. Nah, tes ini tuh dilakukan untuk mencari bakat-bakat yang terbaik untuk dikembangkan dan dimasukkan ke dalam tim olahraga. Maksud dan tujuan saya melakukan video kali ini adalah yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah pemanduan bakat olahraga, yang kedua untuk mengidentifikasi bakat dan potensi olahraga seseorang serta menentukan kemampuan mereka dalam bidang olahraga tertentu, dan yang ketiga menempatkan seseorang dalam cabang olahraga yang paling pas atau yang paling cocok pada hasil tes pengukuran. Nah, tes pengukuran yang dilakukan oleh kelompok kami yaitu dilakukan di SD Negeri 2 Tegalombo yang ada di Wonosobo. Nah, dengan subjek yaitu siswa kelas 5 SD yang berjumlah 21 anak yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Tegalombo pada pukul setengah 8 pagi. Oke, dalam pengukuran identifikasi bakat ini ada beberapa macam jenis tes, yaitu ada indeks massa tubuh, ada strength, ada balance, ada coordination, power, speed, dan agility. Sebelum melakukan tes pengukuran, seluruh peserta melakukan pemanasan statis selama 30 menit agar selama tes pengukuran tidak terjadi cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam pengukuran indeks massa tubuh ada dua tes, yaitu ada berat badan dan tinggi badan. Tahap pengukuran berat badan, alat yang digunakan adalah timbangan. Tahap pertama pengukuran berat badan yaitu timbangan harus diletakkan di alas yang datar. Tahap kedua, posisi badan saat menimbang harus tegak dengan membagi berat badan ke kedua kaki dan pandangan lurus ke depan. Kemudian pengukuran tinggi badan, alat yang digunakan adalah meteran. Tahap pertama yaitu berdiri dengan tegak dengan punggung menempel pada dinding. Tumit, pantat, panggul, dan punggung harus menempel dengan tembok, dan pastikan lantai tempat yang digunakan harus rata permukaannya. Tahap kedua, bahu tetap rileks, tangan tetap di samping, kedua kaki lurus, tumit saling berdempetan, dan posisi lurus menghadap ke depan. Dalam pengukuran strength ada beberapa tes, yaitu ada push up, sit up, back up, one leg squat kanan, dan one leg squat kiri. Untuk push up, tahap pertama yaitu posisikan tubuh tengkurap. Tahap kedua, tangan diposisikan lurus dan bertumpu ke lantai dengan jarak antara kedua telapak tangan selebar dada. Kemudian tahap ketiga yaitu kedua kaki diposisikan lurus dan rapat dengan ujung jari kaki menempatkan di lantai. Tahap keempat, kemudian lakukan gerakan dengan cara menekuk siku sehingga badan bagian atas akan turun dan naik. Tahap kelima, turunkan badan hingga hampir menyentuh lantai dan angkat badan hingga posisi tangan tegak. Lakukan berulang kali selama 60 detik. Untuk tes gerakan sit up ada beberapa tahap. Yang pertama, berbaringlah terlentang dengan kedua lutut ditekuk. Yang kedua, sentuhkan ujung jari tangan di belakang telinga atau letakkan tangan di belakang kepala. Yang ketiga, bangunkan tubuh dari lantai lalu dekatkan dada ke paha. Yang keempat, turunkan lagi tubuh ke lantai ke posisi awal. Yang kelima, lakukan berulang kali selama 60 detik. Untuk tes back up, langkah yang pertama, berbaringlah dengan posisi tengkurap. Yang kedua, posisikan kedua tangan di belakang kepala, kemudian luruskan dan rapatkan kaki ke belakang.
Yang ketiga, jaga posisi leher tetap netral, artinya Anda bisa melihat ke bawah dan pandangan tetap ke depan. Yang keempat, angkat bagian tubuh atas Anda sekitar perut sampai kepala naik, lalu turun secara perlahan ke arah lantai. Pastikan posisi kaki tidak bergerak dan tetap menyentuh lantai. Lakukan berulang kali selama 60 detik. Untuk tes one leg squat kanan dan kiri, tahap pertama, berdiri dengan bertumpu pada kaki kanan atau kiri, lalu sedikit angkat kaki kanan. Yang kedua, posisi kedua lengan di samping tubuh. Yang ketiga, turunkan pinggang dan tekuk lutut kiri atau kanan untuk mencapai posisi squat. Gunakan kedua tangan untuk keseimbangan. Yang keempat, kembali ke posisi semula untuk menyelesaikan satu repetisi. Lakukan berulang kali sesuai kemampuan. Standing start test kanan. Yang pertama, berdiri dalam posisi nyaman. 2. Letakkan tangan di pinggul. 3. Angkat satu kaki dan letakkan jari kaki pada lutut kaki lainnya. 4. Atas perintah asisten, angkat tumit dan berdiri menggunakan jari kaki. 5. Asisten mulai menghitung dengan stopwatch. 6. Berdiri selama mungkin tanpa membiarkan tumit menyentuh lantai atau kaki lainnya. 7. Asisten mencatat waktu dapat mempertahankan keseimbangan. 8. Ulangi tes untuk kaki lainnya. Vertical jump. Pertama, berdiri menyamping di dinding, tempat Anda bisa menempelkan kapur. Yang kedua, peserta mengambil awalan sikap menekuk lutut dan kedua tangan diayun ke belakang. Ketiga, peserta kemudian meloncat setinggi mungkin sambil memasang tanda dengan tangan terdekat. 4. Selisihkan tinggi raihan dengan hasil raihan pada saat meloncat. Lempar tangkap bola tenis. 1. Peserta menghadap tembok dengan jarak 1,5 meter dari tembok. 2. Peserta melempar bola ke tembok yang sudah ada tanda lingkaran. 3. Peserta melempar bola pada area dalam lingkaran. 4. Waktu 1 menit diberikan peserta dan hitung lemparan yang berhasil. Sprint 20 meter. Pertama, peserta melakukan awalan dengan badan menghadap ke depan, kaki kanan lurus ke belakang, kaki kiri ditekuk, pandangan lurus ke depan. Kedua, pelari mendengarkan aba-aba. Ketika aba-aba berakhir, pelari lari dengan kecepatan tercepat hingga menuju garis finish. Ketiga, pencatat menghasil catatan pelari yang dicapai. Illinois test. Yang pertama, posisi awal peserta tengkurap. Kedua, peserta berlari setelah mendengarkan hitungan ketiga dari juri. Yang ketiga, peserta berlari secepat mungkin melalui rute yang ditentukan, termasuk berbelok pada tanda-tanda yang ditentukan dan beralih ke arah garis finish. Yang keempat, waktu total yang diperlukan dicatat oleh juri. Menurut hasil analisis kelompok kami, untuk peserta yang memiliki strength, power, coordination, dan speed yang baik, kami merekomendasikan olahraga sepak bola, voli, basket, panjat tebing, dan lain sebagainya. Kemudian yang memiliki strength, power, coordination, speed yang dalam kategori cukup atau kurang, kami merekomendasikan olahraga panahan, woodball, softball, senam, jalan, renang, dan lain sebagainya. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.